Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tentang counter yang ada pada Zelio. Pada pembelajaran kita minggu kemarin kita sudah mempelajari timer yang ada pada Zelio. Nah, tipe timer yang ada pada Zelio kemarin itu ada 11 tipe. 5 diantaranya sudah Ibu jelaskan beserta contoh penggunaan timer yang diterapkan pada lampu. Nah, 6 tipe timer lainnya itu adalah menjadi tugas kalian secara kelompok per 3 orang. Jadi kalian silakan membuat video penjelasan tentang timer beserta contoh aplikasinya. Nanti video ini silahkan dikumpulkan pada saat UTS sudah selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang counter Zelio. Nah, counter sendiri itu artinya adalah penghitung, yang mana dia adalah berfungsi untuk menghitung jumlah perubahan input dan juga berfungsi untuk membatasi banyaknya perubahan input. Ada 2 jenis counter, yaitu hitung naik dan ada hitung mundur. Up counter and down counter. Jadi yang up itu dari hitungan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu up ya dari 0. Jadi dari angka paling rendah 0 sampai dia angka tertinggi sesuai dengan setting hitungan. Dan ada juga jenis counter itu yang down counter. Jadi dari nilai tertinggi sampai mencapai angka ke 0. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terdapat juga counter mekanik dan elektronik. Counter akan mengeluarkan nilai logika 0 atau 1 jika nilai preset atau nilai hitungan yang nilai setting hitungan itu sudah tercapai. Counter pada Zelio dia bekerja kurang lebihnya sama seperti counter mekanik atau elektronik, yaitu dengan cara membandingkan nilai yang terkumpul dengan nilai pengesetan atau nilai setting pada counter, yang mana nilai pembanding ini dipakai sebagai keluaran. Dalam aplikasi yang menggunakan counter, secara umum dia bekerja yang pertama, menghitung hingga ke suatu nilai preset setelah tercapai akan menghasilkan suatu event. Katakanlah contohnya ini misalkan kita aplikasikan counting ini pada perputaran motor listrik. Jadi kalau misalkan kita atur dalam hitungan kelima, motor tidak akan hidup atau tidak akan berputar jika belum tercapai hitungan 5. Jadi kalau masih dia ngitung 1, 2, 3, 4, motor itu tetap dalam posisi mati. Dan setelah tercapai nilai presetnya 5, maka motor akan berputar. Atau cara kerjanya bisa dengan membuat suatu event itu terjadi sampai counter mencapai nilai preset baru dia berhenti. Nah, jadi bisa juga motor ini kita buat ketika hitungan kelima motor tersebut akan menjadi stop atau berhenti. Jadi kalau belum mencapai angka 5 masih 1, 2, 3, 4, maka motor ini tetap akan kerja dia. Tapi setelah angka 5 tercapai, maka motor akan berhenti. Counter pada diagram ladder sebenarnya ini kurang lebihnya sama saja dengan timer, hanya saja bedanya kalau pada timer itu kita settingnya berdasarkan waktu, sedangkan pada counter ini adalah berdasarkan jumlah hitungan yang bandingan antara hitungan yang di lapangan dengan hitungan yang sudah kita setting. Nah, coil counter di sini berfungsi sebagai input. Jadi coilnya ini berfungsi sebagai inputan counter, sedangkan outputannya itu adalah berupa kontak counter. Nah, kontak counter ini itu berupa NO dan NC. Jadi ketika coil counter tadi misalkan dia pada posisi on, maka kontak pada timer itu akan bekerja. Kontak pada counter itu akan bekerja. Jadi yang misalkan kita hubungkan dia dengan NC counter,
maka setelah coil ini tadi on, maka si kontak NO tadi dia akan terhubung, dan kontak NC yang awalnya terhubung dia akan membuka. Nah, seperti itu ya penjelasannya kurang lebihnya. Nah, kemudian ada dua jenis output counter, yaitu yang pertama, output counternya akan on setelah nilai preset tercapai. Nah, maksudnya kontak-kontak ini akan bekerja, akan on, itu setelah nilai presetnya tercapai. Jadi ini untuk jenis up counting. Ya, setelah nilai preset tercapai, baru nanti kontaknya itu akan bekerja. Dan ada juga jenisnya output counter itu akan on. Jadi kontaknya itu baru akan bekerja setelah nilai counternya itu sama dengan 0. Nah, hitungan mundur ini ya. Dan counting, hitung ke bawah. Nah, kita perhatikan di sini ada parameter counter, di sini diatur presetnya, settingan hitungannya adalah 3. Kemudian jenis output counter yang dipilih di sini adalah output on when the preset value is reached. Jadi ketika dia akan on ketika nilai yang setting yang angka yang disetting dihitung tadi itu terpenuhi atau tercapai. Jadi kalau misalkan 3 dalam hitungan 3, maka nanti kontaknya itu dia baru akan bekerja. Nah, kalau misalkan kita memilih di sini bisa dipilih ya, ini ya, seperti panah yang ditunjuk panah. Nah, itu panah. Jadi kita tinggal klik yang bagian bulat situ aja. Kita pilih bagian bulat sini, kita klik di tengah situ, berarti nanti yang kita pilih adalah output on when the value reach 0. Jadi output itu akan on, akan bekerja dia ketika nilai capaiannya itu adalah pada posisi 0, itu mundur ini. Paham ya? Nah, untuk merubah settingan hitungan ini bisa dinaikkan, bisa dikurangkan ya dengan cara kita ya cukup di sini aja ngubahnya. Nah, klik di situ aja. Kalau naik tinggal panah atas, kita klik. Yang kalau misalkan mau lebih sedikit hitungannya tinggal yang pada bagian bawah. Oke. Nah, kemudian Zelio counter. Jadi blok fungsi counter itu ada CC, ada CD, ada CR. Jadi ada CC itu up counting, di mana input counter yang digunakan itu adalah menghitung naik, dia itu plus 1. Jadi nggak ada istilahnya dia itu plus 2, plus 3, atau plus 10, plus 100, enggak. Jadi per tiap kali dia naik, itu dia adalah ngitungnya ditambah dengan 1. Misalkan hitungan dari 0, setelah 0, 1. Setelah 1 berarti 2. 2 ini tambah 1 lagi jadi 3. 3 tambah 1 jadi 4. Nggak mungkin 4 nanti tambah jadi 5, enggak. Tapi dia adalah plusnya adalah plus 1. Begitu juga dengan posisi down counting. Nah, jadi posisi down countingnya ini dia pada posisi dikurang 1. Bukan dikurang 5, dikurang 4, dikurang 3, tidak ya. Tapi pengurangan juga 1, sama seperti dengan penjumlahan. Nah, kemudian di sini ada reset. Kita perhatikan reset, nih reset. Jadi kalau misalkan reset belum kita kasih, nanti dia tetap pada posisi terakhir coil itu dalam posisi on. Jadi misalkan up counting, kita preset tadi misalkan dia pada posisi 3. Setelah posisi 3 terpenuhi, maka kan tadi kontak akan bekerja. Nah, itu nanti posisi si coil itu tadi dia tetap pada posisi hitungan ketiga. Dia nggak bisa balik ke posisi 0. Karena kita belum memberi dia reset. Tapi kalau udah kita beri reset, maka dia nanti kembali kepada hitungan 0. Jadi ngitung lagi dia 0, 1, 2, 3. Tapi kalau reset belum dikasih, maka dia berada di posisi terakhir dia ketika on tadi. Nah, kemudian di sini ada contoh cara kita mengambil counter yang ada pada Zelio. Klik saja di sini sebelah timer ada 061, kita klik di sana. Nah, di situ ada tulisan C1, C2, C3, C4.
Nih, itu adalah kontak-kontak yang ada pada counter, yaitu bisa berupa NC dan bisa berupa NO. Kemudian ada C. C di sini adalah upcounting. C di sini adalah upcounting. Nah, kalau kita mau milih dia sebagai down counting berarti kita milih yang D. Nah, yang D ya. Kemudian R-nya ini adalah reset. Oke, jelas ya. Kemudian lagi, nah di sini jadi coil tadi kan ada 2 tuh tipenya, ada apa namanya, ada up counting atau down counting. Jadi pada coil kita milih yang mana, tinggal langsung kita geret saja. Ini misalkan seperti CC1, berarti yang dipilih adalah counting direction, jadi ngitung maju dia, naik dia kan. Nah jadi nanti untuk mengatur parameter, tinggal nanti pada bagian yang sudah dibulati merah ini kita klik 2 kali atau kita klik kanan, maka nanti akan timbul layar seperti yang sebelumnya tadi, pemilihan pengesetan hitungan parameter tadi. Jadi kita klik 2 kali atau klik kanan. Oke, paham ya? Jelas ya? Udah. Nah, jadi demikian penjelasan tentang counter yang ada pada Zelio. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa membantu kalian untuk memahaminya, dan untuk lebih mematangkan lagi ini bisa kalian saksikan, bisa kalian simak video bagaimana cara penggunaan counter. Demikian, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini.